pas kasusnya di bawah, di atasnya, tarik sedikit, terus dorong. Nah, gitu, paham ya? Terus kalau udah, dikembalikan. Gitu, ya, nggak biasa, lihat bawah. Oke, ditarik. Nah ini tuh yang dorong gini loh. Aku tuh, kalau aku nggak suka pakai. Nah, gitu loh. Jadi dorongnya tuh pakai penting. Nah, gitu ya. Lihat ke bawah, terus kan udah tuh kita sinarin tadi, lihat konjungtiva palpebra superior sekalian konjungtiva bulbi yang superior dan sklera di belakangnya. Jadi itu kan udah sekaligus tuh. Seret, tuh. Terus berarti tinggal PR-nya konjungtiva bulbi yang lateral medial. Sudah, terus lihat lurus ke depan. Kita lihat lirik ke kanan. Nih, konjungtiva bulbi dan sklera bagian kiri, lirik ke kiri, lihat di sini. Udah, ada kemerahan, skleranya ikterik atau enggak, ada benjolan di konjungtiva enggak, ada massa atau enggak, itu udah kelihatan semua. Udah, jadi bagian luarnya selesai, ya kan? Terus setelah itu kita ke belum kornea, ya. Jadi urut gitu. Konjungtiva bulbi terus ke bagian sentral, berarti sekarang ke kornea. Nah, kornea itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, jernihnya, ya kan, kejernihannya. Jadi kamu tembak, nih, jadi kan benar-benar kamu nembak itu ngelihat korneanya. Kalau kamu full bisa ngeliat iris, pupil dari atas sampai bawah, limbus to limbus, berarti korneanya jernih, ya kan. Kalau ada bagian iris yang ketutupan, kalian nggak bisa betul-betul melihat bentuk iris pasiennya secara utuh, berarti kemungkinan di korneanya ada sesuatu yang nutupin. Tuh, ada contoh slide-nya nggak? Ini dia merah, ada sekretnya atau enggak, lengket atau enggak gitu ya. Itu kalau bahasnya tentang konjungtiva. Terus nanti kalau yang kornea nggak ada ya. Nah, kayak gini. Kornea itu kalau clear kan kayak punya dia ya. Nah, kalau misalnya dia ada masalah, ini dia bengkak, ya. Jadi kayak abu-abu, korneanya kayak kaca berembun. Nah, itu biasanya karena korneanya bengkak. Terus ini ada bagian yang tebel putih sendiri. Ini ya, ini kuning karena dikasih fluoresen. Ya, aslinya dia kelihatannya nanti akan putih atau dekok. Itu biasanya ulkus, ya. Ini yang putih-putih nih infeksi nih. Di korneanya ada putih-putih itu dia juga ulkus atau keratitis, ya. Ini juga dia secara umum dia kalau viral itu bengkaknya general. Nah, jadi beda kornea yang jernih sehat dan kornea yang abnormal. Jadi harus tahu tampakannya dan apa yang kalian lihat. Jadi nggak cuma sekedar yang periksa, oke kita lihat kornea, oke sudah jernih, terus habis itu bulat gitu tuh nggak. Jadi pastikan betul-betul kamu paham, oh kornea tuh harusnya tampakannya seperti apa yang kita lihat gitu. Jadi walaupun hanya dengan pen light, tidak dengan slit lamp kayak di polimata, itu kemampuan diagnostiknya tuh sama, ya. Bahkan kadang-kadang ada di beberapa rumah sakit dokter spesialis matanya nggak pakai slit lamp, cuma pen light sama loop kaca pembesar gitu. Kita ada alat yang dipasang di kepala gitu ya, karena memang kemampuannya tuh sama gitu. Jadi jangan menyepelekan ini ya gitu. Oke, itu kejernihannya, ya, kejernihan bola mata. Lalu yang kedua yang dilihat adalah ini adalah curve-nya, ya. Jadi shape-nya dari kornea normalnya itu apa? Kayak bola, ya kan? Dia benar-benar spheris gitu ya. Nah, ada kondisi-kondisi abnormal di mana dia lebih monyong, membentuk segitiga gini, namanya keratokonus. Itu yang biasanya menyebabkan silindrisnya tinggi, ya. Jadi keratokonus itu, nah ini dia, ini yang mau kita lihat ya. Shape-nya normal adalah gini, ya, kayak parabola, ya kan. Kalau keratokonus dia monyong gini.
Nanti ada yang namanya keratoglobus, di sini nggak ada ya. Keratoglobus itu dia apa kayak normal gini tapi lebih condong ke depannya tuh jadi lebih gede gini. Lebih gendut. Kalau keratokonus kan bentuk kon. Nah, kalau keratoglobus itu monyong tapi tetap bulat. Nah, caranya untuk tahu ngelihat shape kayak gini kan berarti harus dilihat dari samping, ya kan? Ini kan kita lihat dari samping. Itulah kenapa posisinya harus miring, periksa. Kita minta pasien ada miring, lalu kita lihat dari samping. Nah, kelihatan banget. Dia matanya kecil, jadi condongan kornea. Kamu lihat dari samping. Dia condongan korneanya kan kecil. Kamu jadi yang kayak bola ke depan bentuknya jernih itulah kornea. Yang nonjol kayak air di atas daun talas kan kornea itu. Nah, itu yang kita lihat kornea bentuknya siapa. Dia nonjolnya kecil. Ada yang itu nggak silindris nggak? Coba sini gantian. Oh ini coba kecil mata. Nah, sih kalian matanya kecil-kecil. Mataku gede loh. Kalau kalian lihat mataku, benar-benar korneanya itu ke depannya tuh banyak. Jadi kan ketika karena kalian masih tumbuh ya. Jadi benar-benar shape-nya korneanya tuh nonjolnya kelihatan banget itu. Jadi bentuknya apakah betul-betul sferis atau enggaknya itu bagus. Kita lanjut ya, kamu boleh kan? Enggak, kamu aja lanjut nanti yang kamu teman-teman ya. Jadi itu yang dilihat ya, itu kornea. Satu dilihat kejernihannya, kedua adalah bentuknya, kurvaturanya ya. Nah, kalau misalnya ketika lihat jernih, tadi kan ada ulkus, ada bengkak gitu ya. Kadang-kadang pada pasien yang ulkus lama itu muncul pembuluh darah juga. Nah, itu bisa dilihat ya. Harusnya kornea itu kan jernih karena dia badan bening, tempat cahaya masuk ya, sehingga dia harus jernih. Nah, kalau misalnya ada apapun yang nggak jernih berarti abnormal. Ya. Oke, kornea kan jelas, berarti dari depan kita lihat jernih atau enggak, terus kita lihat dari samping untuk melihat kurvaturanya, gitu ya, kanan kiri. Nah, terus setelah itu adalah COA, kamera oculi anterior, yaitu ruang di antara kornea sama iris. Isinya apa? Aqueous humor, vitreous yang di belakang ya. Yang di depan namanya aqueous humor, sifatnya cair seperti air. Kalau vitreous kayak jelly di belakang lensa ya. Kalau aqueous humor dia sifatnya itu cair, sehingga apapun yang ada di dalam COA yang tidak seharusnya di situ dia bisa terbang-terbang seperti di dalam air ya. Harusnya dia bening dan cair ya, hingga kalian lihat di belakang kornea, di depan iris itu kalau misalnya dia itu jernih, irisnya juga full kelihatan sampai bawah, maka COA-nya juga jernih ya kan. Jadi kejernihan itu untuk melihat bisa sampai irisnya utuh, tidak hanya kejernihan kornea tapi juga kejernihan dari COA gitu ya. Nah, nanti gimana dok bedainnya tidak jernihnya itu di kornea atau di COA? Persepsi gambaran 3 dimensi kalian harus terbangun. Kan jelas kalau kornea itu di depan pintunya, dan ketika kalian tadi lihat dari samping untuk melihat kurvatura itu kan juga kelihatan. Kalau ada lesi itu posisinya di superficial atau di dalam ya. Dan kalau lesi kan jelas dia lebih padat, solid, tidak berpindah-pindah. Sedangkan kalau di COA kalau ada kekeruhan pasti kayak air butek gitu ya. Atau kalau misalnya air buteknya itu kondisinya biasanya karena peradangan, jadi aqueous humornya terisi sel-sel peradangan gitu ya. Atau kalau yang jelas itu biasanya ada perdarahan di dalam COA. Nah, darah itu lebih pekat dibandingkan dengan aqueous humor, sehingga pasti dia akan turun ke bawah. Mengendam gitu ya dok? Mengendam. Jadi pasti ketika kalian ngelihat COA-nya, kalian lihat limbus inferiornya ya, di bagian bawah ada genangan darah atau enggak. Selain darah itu, kalau darah kan kita sebutnya hifema. Selain darah ada genangan apa lagi yang bisa mungkin di situ? Pus, nanah ya, kita sebutnya
sebentar tiba-tiba keluar. Enggak, hipopia. Belum makan apa. Hipopia. Ya, kita sebutannya kalau yang isinya nanah itu kita sebutnya hipopia. Nah, kalau peradangannya masih ringan, biasanya hipopionnya itu masih dikit. Sehingga betul-betul harus merhatiin ada endapan. Jadi limbus bawah mata itu harus benar-benar clear, ya. Jadi kan batasnya kornea sama si konjungtiva itu kan namanya limbus. Nah itu kan itu clear sampai benar-benar bawah pun dia irisnya kelihatan sehingga tidak ada genangan abnormal apapun. Nah kalau misalnya ada hipopion atau hifema coba di googling ada gambarnya. Oh ini. Nah ini hipopion. Nih jadi hipopion selalu menemani proses peradangan ya kan. Di sini ada ulkus nih. Ulkus kornea kan jelas. Jadi kan kebayang ya tidak tembusnya ke iris itu di kornea atau di COA. Ya kan beda kan secara 3 dimensi itu lokasinya beda. Jadi kalian harusnya udah bisa kebayang. Nah ini yang namanya hipopion nanah. Jadi selalu genang di area limbus inferior ini batasnya. Ya kalau darah ini hifema. Jadi jelas banget bedanya ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Jadi jangan sampai kalau limbus bagian inferior mata pasien ketutup kelopak mata kok nggak kalian buka, itu berarti kalian salah. Karena kan bisa aja dia hipopion minimal apa hifem minimal yang mungkin kalau pasien lihat lurus itu dia masih ketutup kelopaknya, modelin kelopaknya gede. Paham nggak maksudku? Ya kan? Nah, jadi itu yang pertama yang dilihat dari COA, kejernihannya ya. Lalu yang kedua adalah kedalamannya. Kenapa sih kedalaman dari COA itu penting? Kenapa? Terkaitnya sama penyakit apa? Iya benar. Yes, ya. Jadi glaukoma. Jadi nanti glaukoma itu kalau kalian belajar ada modelnya sudut terbuka dan sudut tertutup. Nah sebenarnya apa sih yang disebut sebagai sudut? Sudut itu adalah area yang dibentuk antara kornea dan irisnya perifer, yang perifer. Jadi aku kembalikan ini kan kornea kayak gini, ya kan? Terus ada iris dan pupil kan gini, ya kan? Nah di bagian pertemuannya ini yang kita sebut sudutnya, gitu ya. Nah ketika COA-nya dalam, ini kan dalam banget nih, karena sudutnya terbuka, dia sudutnya dalam. Tapi kalau misalnya model-model yang resiko glaukomanya tinggi, ini kornea, irisnya itu dia ke depan gini. Nah, jadi sudutnya itu kecil, itu, ya. Karena irisnya kecenderungannya adalah ke depan. Nah ini yang harus kita lihat ya. Kalau misalnya tadi ketika ngelihat kornea dari depan sebenarnya kan bisa kelihatan juga kalau irisnya juga nonjol ke depan ya kan? Tapi yang paling gampang sebenarnya yang dengan kita lihat dari depan ditembaknya cahayanya dari samping. Gimana prinsipnya? Coba. Jadi posisikan habis tadi kan kornea, terus lihat dari samping kita kan, oke gini. Lanjutkan kita ke COA kita lihat jernih, ya kan. Terus pastikan pasien lihat ke depan ke kita, tembak cahayanya dari samping, ya. Nah harusnya kalau dalam, ketika cahaya itu masuk dari temporal, dia full akan sampai ke nasal, ya enggak? Jadi cahayanya masuk ke mana? Jadi ini kornea, ini iris. Enak banget ya gambarku ya. Jadi kalau ada cahaya dari sini, kalau dia flat karena COA-nya dalam, maka cahayanya bisa sampai ke sini kan? Iya kan? Nah itu akhirnya sampai nabrak limbus yang di sisi sini. Nah ini baru muncul shadownya minimal hanya ketika cahayanya nabrak limbus, tapi segininya itu terang, ya kan? Nah kalau misalnya itu posisinya seperti ini karena irisnya maju,
Cahaya yang masuk itu akan ketutupan iris yang maju. Jadi shadownya akan lebih banyak di sini. Paham nggak? Jadi nanti kalau aku tembakin cahayanya dari samping ini, nah ini aku angle-nya salah, tapi aku mau nunjukin gambarannya kayak apa ya. Jadi harusnya kan kamu nembaknya tegak lurus gini. Nah, tegak lurus ini, itu kan shadownya cuma sedikit itu ujung hitamnya itu. Nanti gantian ya biar kamu bisa lihat. Nah, kalau misalnya dangkal, itu nanti tampakannya gini. Nah, gitu. Shadownya lebih banyak di dalam. Paham ya? Ini kenapa bisa kayak gini? Karena ini tak miringin, jadi kan pasti ketabrak sama irisnya. Jadi kelihatannya dangkal. Makanya positioning kalian nembak cahayanya juga penting. Harus benar-benar tegak lurus dengan area COA. Ya dia betul-betul bisa dilihat bayangannya gitu ya. Oke, gantian biar temennya lihat. Nih, Copernicus samping. Nah, itu kan terang sampai ujung. Jadi ada shadow dikit pun karena hanya cahaya nabrak ke limbus. Nanti ketika dangkal gambarannya itu gini. Audio terlalu dalam sampai gini sih masih kelihatan. Jadi yang hitam itu saja. Kita cek dari sini. Ini dia dalam banget, jadi mau tak miringin pun, jadi hitam-hitamnya harusnya lebih banyak. Paham ya? Lebih dangkal berarti kecenderungannya orang itu ada resiko untuk lebih tinggi mengalami glaukoma. Karena ketika sudutnya ini dangkal, ada suatu kondisi tertentu yang bikin dia ketutup, glek, dah. Jadi pembuangan aqueous humornya tertutup rapat, nggak ada yang bisa keluar, padahal diproduksi terus, makanya tekanan bola matanya tinggi. Itu konsepnya TIO, produksi dan pembuangan tidak seimbang. Ya. Oke, itu COA. Habis COA, iris pupil tetap minta pasien lihat ke depan. Kita lihat dulu pertama irisnya ya. Irisnya bisa dilihat pertama warna, ya kan? Terus warnanya merata atau tidak, mata kanan sama kiri sama atau enggak, kan ada yang modelnya beda ya, hematokromia ya. Mata kanan sama kiri warnanya beda. Jadi dilihat nih, jelas banget tuh kelihatan ya, coklat rata, tidak ada area yang memutih. Biasanya kalau ada atrofi, ada pernah luka, iris itu nanti ada jadi serabut-serabut rambut gitu. Jadi nanti ada putih-putihnya, dia aman ya. Terus setelah irisnya kelihatan, maka kita cek refleks pupil. Refleks pupil ada dua ya, direct sama indirect. Dimana nanti kalian di anatomi harus belajar jarasnya, kenapa ada direct, kenapa ada indirect, dan kenapa kita harus meriksa gitu ya. Karena kadang-kadang ketika kita menggali diferensial diagnosis, itu kita harus paham betul yang rusak di efektor apa aferennya gitu ya. Nah, itu yang harus kalian nanti pelajari tahu. Jadi ketika kita nembakin cahaya secara direct, yang nangkap itu kan si nervus 2, ya kan? Nah, nervus 2 nanti akan mengaktifkan segala macam jaras-jaras itu yang akhirnya ketangkap di badan si nervus 3. Nervus 3 itu nanti bercabang ke bilateral, ya kan? Untuk mengaktifkan si ciliaris konstriksi pupil di mata kanan sama kiri secara bersamaan sinkron. Kalau sampai ada yang nggak sinkron, berarti ada kesalahan di lokasi, entah di mana itu, antar jaras itu, ya kan. Tapi kalau misalnya dikasih cahaya kok blas yang direct nggak aktif, yang indirect juga nggak aktif, berarti kan yang nangkep yang salah. Nah, ya kan. Jadi berarti kamu curiganya berarti emang dasarnya penangkapnya yang salah di mata yang kamu tembak cahaya. Itu paham ya? Nah, jadi itu yang harus kalian perhatikan. Kalau misalnya directnya jalan, kok indirectnya nggak jalan, berarti kan jaras yang ke indirectnya yang salah, motoriknya. Tapi kalau misalnya ketika dikasih cahaya kok bahkan yang direct pun nggak gerak, dan sana biasanya directnya jelas nggak gerak juga, berarti si penangkapnya yang salah, aferennya, gitu ya. Okay. Nah, untuk bisa magerin mata kanan sama kiri direct indirectnya nggak kecampur, itu kan pada dia jarinya kan untuk ini ya. Iya. Di
bisa boleh ya. Jadi yang diperhatikan pertama lewatnya sini semua lihat yang kamu nggak akan bisa lucu di sini. Ada umpuk-umpukan, ada yang tadi ke bawah, gimana caranya biar semuanya kelihatan ya. Oke, jadi bedain dulu yang namanya refleks pupil itu kayak apa sih? Refleks pupil adalah ketika ini ya, tuh ngecil, itulah refleks pupil ya. Ketika aku tembakkan di mata kanan, lihat dari dia lebar, dia mengecil, ini yang namanya refleks pupil direct kanan ya. Nah, harapannya berarti yang kiri itu juga ngecil, ya kan? Kita lihat secara cepat. Nah, kecil juga kan? Oke, berarti indirectnya tadi juga kecil. Kenapa swingnya harus cepat? Karena kalau kamu kelamaan dia udah keburu dilatasi lagi dulu, jadi udah bukan indirect, gitu. Ulangi ya, jadi kanan cepat, itu kecil, ya kan? Kamu udah taruh pipa kecil, harapannya di sana juga langsung cepat. Nah, oke, dia masih kecil. Terus turunin dulu, gantian yang kiri direct, ya. Nah, udah kecil kan? Nah, masih kecil juga ukurannya sama. Jadi direct indirect sama-sama bisa. Nah, kenapa aku tanpa nutup tangan bisa? Karena aku ngarahin cahayanya benar-benar hanya di satu mata. Dia nggak ketembak. Kalau misalnya belum biasa, boleh kamu pakai dua tangan gini. Tapi intinya sama. Kalau kadang-kadang kalau aku tuh gini tuh kesusahannya malah kadang-kadang ketutupan. Satunya nggak punya spesifik. Ini, sini kecil, gitu. Jadi nggak sekedar ngek nggak gitu ya. Jadi pastikan dulu directmu dapat. Oke, kita mau ngejar melihat efek di sananya masih kecil nggak, cepet swing. Kalau udah stop, kasih waktu dulu buat dia dilitasi dulu. Terus baru cek yang kiri direct, langsung swing gitu. Jadi nggak ngek itu kan semuanya indirect jadinya kan cepet-cepet gitu ya. Nah, itu refleks pupil gitu kan. Dan habis itu terakhir apa? Belakangnya iris, belakang pupil lensa. Nah, lensa itu sebenarnya rada abstrak kalau belum paham. Jadi di belakang mata, nah kalau kamu nembak gini, pupilnya kecil, kamu nggak akan bisa ngeliat lensa. Jadi pasti tembaknya dari samping biar ada ruang pupil yang kebuka. Nah, jadi kalau dia belum ada katarak, itu maka kelihatannya akan gelap karena lensanya bening, ya. Nih, oke, lensanya bening. Sebenarnya kalau kalian perhatiin itu ada semburat abu-abu putih tipis banget, itu lensa di belakangnya si pupil. Itu kan nggak black, ya kan, nggak benar-benar hitam pekat. Ada area kayak lapisan putih keabuan tipis banget. Nah, itu tuh pembungkus lensanya. Tuh, jadi di situ kelihatan batasnya lensa tuh. Udah gitu. Selesai sampai lensa. Terus yang suka pada lupa habis lensa selesai adalah TIO. Ya, minta pasien lihat ke bawah. Jangan merem. Kalau merem, penutupan dari palpebra itu meningkatkan tekanan. Jadi nanti keukurannya biasanya hiper, lebih tinggi dari seharusnya. Jadi minta pasiennya lirik ke bawah. Prinsipnya adalah yang telunjuk untuk mengukur undulasinya, yang lainnya itu harus bersandar. Ya, jadi tadi kan kamu kan gini doang. Nah, itu nggak bisa kalau gini doang. Kadang-kadang tuh kamu neken tuh nggak bisa terkontrol misalnya gitu. Nah, ini gini, nah terus ditekan. Satunya juga karena lebih tinggi dikit. Jadi jangan cuma ngek itu enggak, bukan gitu ya. Jadi kamu ketika neken itu ngerasain tekanannya, seberapa keras bola matanya dia. Jadi ketika neken kamu dirasain di jari satunya, terus tekan satunya dirasain ke jari satunya. Jadi normalnya itu kayak ini, nah seempuk ini bola mata kita, ya. Kamu kalau periksa mata kanannya dia ini rada tinggi dikit, masih. Nah, yang kiri lebih empuk. Jadi ini di masa dia aja karena sama kirinya beda. Jadi nanti kalau mau nyobain yang kirinya lebih empuk daripada kanan. Benar apa enggak kalian nanti coba ya. Coba deh kalian semua saling periksa dulu.